Halo sobat, selamat datang di Penjajah Ilmu Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang macam-macam norma dan kedudukannya di masyarakat. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe Penjajah Ilmu Channel. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang macam-macam norma, mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari beberapa ahli. Di antaranya, menurut Sujono Sukanto, menyatakan norma sebagai suatu perangkat agar hubungan antar masyarakat terjalin dengan baik. Menurut ahli berikutnya, Utrecht, seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis, menurutnya, norma sebagai himpunan petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam hidup bermasyarakat atau bangsa, yang mana peraturan tersebut kemudian harus ditaati oleh setiap masyarakat. Jika melanggar, maka akan ada tindakan dari pemerintah. Berikutnya, Jimli Ashidiki berpendapat bahwa norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Dari beberapa pendapat ahli tadi, dapat kita pahami bahwa aturan yang mengatur berperilaku individu di masyarakat bukan hanya dari aturan tertulis atau undang-undang saja, tapi juga berasal dari nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah berkembang dan berproses di masyarakat tertentu dengan kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Setelah kita memahami definisi dari norma, sekarang kita akan membahas macam-macam norma dan sanksinya. Setidaknya, terdapat 4 norma yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah sejumlah aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran oleh pemeluk agama yang meyakini sebagai kaidah yang berasal dari Tuhan untuk menuntun atau pedoman hidup di jalan yang benar. Norma agama satu dengan agama lainnya akan berbeda karena bersumber dari ajaran agama masing-masing. Norma agama tidak hanya mengatur diri individu dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia, sehingga norma agama memiliki nilai-nilai fundamental yang mewarnai berbagai norma lainnya. Norma agama memiliki ciri-ciri di antaranya bersumber dari Tuhan, sanksinya bersifat internal yang ditujukan kepada sikap batin, dan bertujuan untuk kepentingan individu yang terbebas dari azab dunia dan akhirat. Adapun sanksi dari norma agama bersifat internal, yaitu dosa yang bersumber ajaran dari keyakinan terhadap Tuhan. Isinya ditujukan pada sikap batin. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani manusia. Sesuai kodrat kemanusiaan, hati nurani menjadi tuntunan bagi manusia dalam menempuh jalan kebaikan untuk mewujudkan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dikarenakan sifat dari norma sosial bersifat otonom, sanksi dari norma kesusilaan adalah rasa penyesalan atas perbuatan yang tidak benar atau mengingkari hati nurani. Yang ketiga, norma kesopanan. Pada dasarnya, norma kesopanan adalah aturan yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Norma kesopanan bertujuan agar terwujudnya ketertiban masyarakat dan keakraban dalam pergaulan. Jadi, norma kesopanan antara satu budaya dengan budaya lainnya akan berbeda-beda sesuai dengan tradisi, budaya, dan adat istiadat setempat. Sanksi dari pelanggaran terhadap norma kesopanan berasal dari kekuasaan luar atau heteronom. Adapun sanksi dari pelanggaran norma kesopanan berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. Berikutnya, yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang tertulis berupa perundang-undangan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, yang mengikat dan bersifat memaksa, yang bertujuan demi terciptanya ketertiban dan kedamaian hidup antar pribadi dan masyarakat. Norma hukum yang bersifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata
maka sanksi dari pelanggaran norma hukum adalah diancam hukuman. Ancaman hukuman berupa hukuman badan dan benda. Baik, Sobat Penjajah Ilmu, setelah kita memahami definisi norma dan macam-macam norma beserta sanksinya, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan norma dalam masyarakat. Secara umum, kedudukan dari masing-masing norma adalah saling melengkapi dan keterkaitan dalam menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kedamaian antar individu maupun dalam hidup bermasyarakat. Secara spesifik, kedudukan masing-masing norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai berikut. Kedudukan norma kesopanan dalam masyarakat. Norma kesopanan sebagai aturan terkait di suatu daerah atau bersifat regional, dan kedudukannya dalam masyarakat hanya berlaku bagi sebagian segolongan masyarakat tertentu saja dan sifat mengikatnya yang lemah. Kedudukan norma kesusilaan dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah sebagai pedoman dalam berkehidupan berperilaku yang baik, bersumber dari hati nurani yang bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Kedudukannya lebih kuat di masyarakat dibandingkan dengan norma kesopanan. Kedudukan norma agama dalam masyarakat. Bagi pemeluk agama, norma agama memiliki kedudukan tertinggi hanya bagi pemeluknya, karena norma agama adalah sebagai pedoman aturan berperilaku antar individu dan masyarakat yang bersumber dari Tuhan, yang berhubungan dengan dosa. Adapun kedudukan norma hukum dalam masyarakat, kedudukan norma hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara tertentu, karena mentaati aturan-aturan dalam norma hukum bersifat memaksa. Demikian Sobat Penjajah Ilmu, penjelasan tentang macam-macam norma dan kedudukannya dalam masyarakat. Buat kalian yang merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.